Nah, ini kan soalnya nih. Intinya kita mau disuruh membuat perhitungan tentang nilai intrinsik atau nilai saham tersebut. Nah, jadi ada dua perhitungan. Pertama menurut Mister Han. Terus yang kedua menurut kita 1884. Nah, jadi kalau tipe soal ini, nah untuk tipe soal ini apa namanya? Jawabannya itu udah dikasih tahu. Cuman kita disuruh kayak mana sih caranya supaya bisa dapat 1884 ini. Nah, terus di bawah-bawahnya di soal ini itu tuh ada beberapa informasi. Nah, karena yang kita analisis ini adalah satu perusahaan, sehingga antar informasi ini akan saling berkaitan, gitu kan? Nah, terus juga ada kertas kerja atau lampiran hasil forecasting Mister Han. Ada juga lampiran hasil analisis WACC, terus lampiran hasil analisis valuasi Mister Han, terus kita dikasih kertas kerja forecasting. Nah, kita nge-review sebentar. Jadi, biasanya kan kalau kertas kerja forecasting yang mungkin disusun sekarang tentang kimia farma, itu kan ada 11 langkah tuh. Nah, tapi kalau yang di sini cuman ada 6 langkah. Nah, kenapa demikian? Jadi, langkah ke-7 sampai dengan langkah ke-11, langkah ke-7, langkah ke-8, ke-9, itu hubungannya tentang dividen. Sementara untuk dalam forecasting yang ini, jadi perusahaan itu ceritanya tidak akan membayarkan dividen sebagaimana ditulis di sini tentang ini manajemen Telkom membuat keputusan untuk tidak melakukan pembagian dividen pada 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat ini ya. Ini contoh forecastingnya yang udah dijelasin sama Bapak. Ini kan yang nomor 7 tingkat dividennya berapa. Terus nomor 8 net payment to debt holders. Jadi ini butuh data dari yang nomor 7. Terus sampai seterusnya sampai ke bawah nomor 11. Ini aku sambil apa namanya? Buka browser nggak apa-apa ya karena kan mau meng-ACC. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Jadi perintah di soal ini adalah kan tadi ada perbedaan tuh. Kalau menurut kita perhitungan nilai intrinsik sahamnya adalah 1884. Sementara menurut Mr. Han perhitungan sahamnya adalah nilai intrinsiknya adalah 845. Nah, kita harus identifikasi mana yang menjadi sumber perbedaan, terus kita lampirkan juga mana perhitungan yang benar sehingga bisa dapat nilai 1884. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan langsung open mic biar nggak buka tutup browser lagi. Nah, di sini nggak apa-apa ya, aku langsung kasih angkanya. Jadi udah apa namanya, udah ada jawaban finalnya. Nah, langkah pertama ya, sesuai dengan kertas kerja yang dikasih oleh Mr. Han yang bagian ini, kita kan diminta pertama memforecast sales, kemudian yang kedua memforecast atau dan mengkalkulat NOA, Net Operating Asset, terus merevise sales kalau misalnya ada yang mau di-revise, terus memforecast profit margin dan NOPAT, Net Operating Profit After Tax, terus forecast other operating income dan calculate free cash flow. Nah, jadi di sini yang tahun-tahunnya adalah 2018 sampai dengan 2020 kita disediakan data aktualnya. Nah, kenapa harus 3 tahun? Karena kata buku sama katanya Pak Eko, eh,
waktu yang dibutuhkan untuk memforecast itu adalah 3 sampai dengan 10 tahun supaya dia nanti bisa bagus atau bisa akurat forecast-nya. Nah, tahun-tahun forecast-nya adalah 2021, 2022, 2023, dan 2024. Oke, jadi pertama di sini ya untuk nilai sales aktual 2018, 2019, dan di 2020 itu kita masukkan sesuai dengan keterangan di soal. Nah, keterangannya ada di bagian ini, analisis akuntansi. Informasi yang disajikan untuk aktualnya untuk sales 136 yang 2018, sales 2019 141, sales 2020 150. Itu kita masukkan semua ke dalam sini. Nah, biasanya itu kan kita menghitung berapa pertumbuhan sales. Nah, gimana cara menghitungnya? Jadi, angka yang dijadikan penghitungan itu adalah angka mulai dari 2019. Nah, jadi gini, cara ngitungnya 141 dikurang 136, terus kita bagikan dengan 136. Nah, di sini dapatnya 4%. Terus juga yang di 2020 sama, dapatnya 6%. Nah, terus kalau kita rata-ratakan, itu kan harusnya 4% ditambah 6%, 10%. 10% bagi 2, 5%. Nah, kenapa sih di sini kita pakai yang 6%? Nah, jadi forecast ini kan sifatnya adalah perkiraan di masa mendatang. Apabila kita tidak punya data lain selain data historikal yang 5% tadi, maka kita gunakan data historikal. Tapi kalau misalnya ada data lain yang lebih kuat, yang lebih apa ya, yang lebih bisa diandalkan datanya, kita pakai data tersebut. Nah, kita lihat yang di bagian paragraf kedua dari analisis lingkungan bisnis dan strategi. Nah, kalimatnya gini, sesuai dengan data historikal 3 tahun terakhir, rata-rata pendapatan TLKM, Telkom, naik 5% setiap tahun. Nah, berarti ini adalah data historikalnya. Terus ada lagi kalimat berikutnya, peningkatan jumlah pelanggan seluler dan internet kabel seiring dengan perkembangan industri dan ekonomi digital mendorong berlanjutnya pertumbuhan kinerja PT Telkom. Nih, dengan proyeksi terdapat pertambahan sebesar 1% dari rata-rata historikal secara konstan sebagai dasar proyeksi sales growth 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat di sini kan yang kita mau prediksi kan di 2021, 2022, 2023, dan di 2024. Itu termasuk dalam yang 5 tahun ke depan ini. Nah, proyeksi sales growth 5 tahun ke depan. Berarti yang tadinya 5%, karena ada penambahan sebesar 1% dari rata-rata historikal, kita pakai angka 6% di sini. 6%, 6%, 6%, 6%. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan itu tadi, kita tetap pakai yang 5%. Selain yang data kayak tadi, ada lagi data lain yang bisa digunakan, yaitu adalah misalnya data GDP atau Gross Domestic Product. Tergantung bagaimana soal itu menyebutkan data mana yang akan digunakan. Nah, terus kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita akan memforecast atau aset turnover. Nah, aset turnover sendiri itu udah ada di soalnya. Jadi ini perputaran aset Telkom stabil pada rasio 1,2 dan tidak ada informasi lain terkait kebijakan pembelian aset tetap dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kalau begini, apa namanya? Berarti aset turnover atau perputaran aset kita langsung isi dengan angka 1,2. 1,2, 1,2, 1,2. Nah, setelah kita isi semuanya, itu baru bisa dapat NOA atau Net Operating Asset. Caranya adalah dengan membagi sales dibagikan dengan atau apa namanya? Aset turnover. Nah, kita coba misalnya yang ini. Ini sama angkanya dan seterusnya sampai ke ujung. Oh iya, di sini tadi kan angkanya tuh kosong tuh.
0,000, coba kita lihat lagi di bagian ini, halaman keempat, ketiga, ya ding, kelima. Nah, di sini kan kosong nih angka salesnya. Nah, dapatnya dari mana? Itu dapatnya adalah dari, di sini kan 150 juta adalah jumlah aktual. Nah, kita tahu bahwa di tahun ke depan dia akan tumbuh 6%. Berarti ini caranya adalah 150 ditambah dengan 100 dikali dengan 106%, atau di sini D6 dikali 1 plus E5. Nah, begitu juga dengan sampai dengan seterusnya. Nah, terus di sini yang revise sales forecast, karena nggak ada datanya yang kita mau revise, kita nggak usah lakukan forecast. Begitu juga dengan forecast other operating income. Kita lihat soalnya kayaknya nggak ada. Nah, terus tipe-tipe soalnya DOSCO, itu kayaknya untuk yang nomor 3 sama nomor 5 itu jarang diujikan. Nah, kita masuk ke yang poin keempat. Di sini kita memforecast PM atau profit margin, dan kita mengkalkulasi NOPAT atau net income after tax. Net operating profit after tax. Jadi laba bersih setelah pajak. Nah, di sini untuk yang NOPAT itu dapatnya dari sales dikalikan dengan profit margin. Nah, profit margin itu apa ya? Misalnya kayak sama dengan kalau di pelajaran lain juga namanya profit margin. Berapa sih tingkatan laba atas penjualan? Nah, di sini PM atas sales. Nah, jadi kalau untuk menghitung NOPAT atau laba bersihnya adalah sales dikalikan dengan PM atau profit margin. Nah, di sini kita lihat di kertas kerjanya Mr. Han. Kertas kerjanya Mr. Han, angkanya adalah 11% untuk setiap tahun. Mengapa kita tidak menggunakan angka 11% tersebut? Nah, alasannya adalah di bagian sini. TLKM mempunyai dua lini bisnis, kemudian dia menunjukkan stabilitas margin keuntungan. Aduh, sorry. Menunjukkan stabilitas margin keuntungan. Terus margin laba bersih perseroan adalah 11,7% setelah sempat turun ke 10,4 pada 2019. Margin tersebut membuat laba bersih tetap stabil. Nah, seiring dengan makin besarnya pengguna seluler dan internet, kita memperkirakan bahwa margin keuntungan atau profit margin pada 2021 dan seterusnya senilai 12%. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya soalnya menentukan 12%, kita pakai 12%. Tapi kalau misalnya nggak ada, pakai yang data historical. Nah, di sini kalau misalnya kita mau cari data historicalnya, itu kan caranya adalah kayak tadi, mulainya dari 2019. Karena yang 2018 tuh data sebelumnya tahun 2017-nya nggak ada. Jadi 14.763 dikurang 14.878 dibagi dengan 14.878. Sini minus, terus di sini dikali lagi 17 dikurangi 14 dibagi 14. Nah, sini plus 19%. Nah, ini tinggal dikali ini ya. Jadi, calculate NOPAT adalah sales dikalikan dengan profit margin. Nah, sorry. Ini nggak gini. Kalau misalnya kita mau ngitung secara manual, harusnya gini.
nilai profit margin itu kan adalah laba bersih 14.878 dibagikan dengan tingkat penjualan. Jadi ini profit margin atas sales. Nah, ini 10,9. Terus ke sampingnya 10,4, 11,7. Nah, ini kan kalau misalnya kita pakai cara biasa yang dirata-ratain, itu kan dapatnya 11% tuh. Nah, kita tetap gunakan 12% karena di soal udah ngomong demikian. Terus untuk yang free cash flow, nah ini udah ada rumusnya. Jadi net operating asset tahun ini dikurangin dengan net operating asset tahun sebelumnya. Nah, kita patokannya adalah di sini, yang nomor 2. Jadi 11, contohnya yang ini. Sorry, ini yang change in NOA. Change in NOA adalah net operating asset tahun ini dikurangi net operating asset tahun sebelumnya. Terus untuk calculate free cash flow, itu adalah nopatnya yang di sini 14, kita kurangin dengan change in NOA 4 jutaan. Nah, itu dapatnya 10 jutaan. Ini. Seterusnya, sampai dengan selesai tahun 2024. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, kalau yang untuk data ini, itu kita nggak usah tulis, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau tulis juga bagus. Nah, ini kurang lebih apa ya, menjelaskan angka-angka yang 1,2 dapatnya dari mana, terus 6% dapatnya dari mana, terus 12% dapatnya dari mana. Tuh, yang ini, geo arid prospektif. Nah, yang biasanya diajarin sama Pak Wahyudi itu adalah yang pakai aritmatika, jadi dipakai rumus average. Nah, tapi ada dosen lain yang pakai rumus geometri. Jadi dari 10,9 ke 11,7 itu pertumbuhannya berapa persen. Terus ini juga geomin. Nah, terus kita masuk ke lembar kertas kerja kedua. Nah, di sini mengenai weighted average cost of capital. Nah, jadi di Mr. Han itu dia menghitung sebagai berikut. Untuk debt nilainya adalah 50 juta, untuk equity nilainya 80 juta, dengan total 130 juta. Terus kita dikasih tahu cost of debt before tax 7%, cost of equity 12%, tax 20%, maka WACC-nya 9,5%. Nah, itu kita disuruh menguji kira-kira perhitungan Mr. Han itu benar atau enggak. Nah, untuk datanya sendiri kita ambil dari analisis finansial. Nah, analisis finansial jadi gini, sesuai dengan laporan keuangan tahun 2020, jadi pinjaman kita itu senilai 50 juta. Nah, dari 50 juta ini dibagi menjadi dua komponen utang. Yang pertama ada obligasi senilai 20 juta dengan tingkat komponen 10%. Pembayaran bunga secara annually, tenor maturity 10 tahun, obligasi ini mempunyai rating AA. Nah, kalau ratingnya AAA atau ratingnya A3 kali, nah itu rating yang paling bagus. Sementara kalau misalnya dia makin turun, contohnya B atau C, nah itu bonusnya semakin jelek tuh. Berarti dia ada resiko gagal bayar. Terus di sini ada selisih premium YTM obligasi pemerintah dengan YTM obligasi korporasi adalah 3% untuk tenor 10 tahun. Terus pinjaman kedua adalah pinjaman Bank Mandarin nominal 30 juta dengan tingkat bunga 10%. Oke, nah kita mau menghitung WACC-nya sebagai berikut. Nah, WACC itu langkah pertama adalah kita menjumlahkan berapa total utang yang kita punyai.
Nah, di sini kan tadi kan kita tahu ada dua macam pembiayaan utang, yaitu Bank Mandarin dan obligasi. Untuk Bank Mandarin, ini langsung 30 juta, rate-nya pakai rate sesuai dengan ini, 10%. Nah, terus weight atau proporsinya, ini harus ditimbang sendiri-sendiri. Jadi, debt sendiri, terus cost of equity sendiri. Jadi di sini kita timbang. Nah, cara menimbangnya adalah totalin dulu. Ini kan 30 tambah 24, dapatnya 54. Nah, terus nanti 30 dibagi 54. Ini 30 bagi 54, yang bawahnya 24 bagi 54. Nah, yang berbeda dengan di soal adalah terkait dengan obligasi. Kenapa sih pakai angka 24? Nah, 24 ini ternyata yang namanya obligasi itu kan dinilai pada present value-nya. Nah, maka untuk soal ini juga perlakuannya sama. Kita cari berapa nilai present value dari obligasi tersebut. Nah, karena di sini hanya ada keterangan obligasi mempunyai rating AA dan punya selisih premium 3% dengan obligasi pemerintah, maka kita harus tahu berapa YTM atau yield to maturity atau effective interest rate. Nah, ternyata datanya itu ada di bawahnya. Nah, kita lihat di sini. Sedangkan dari aspek makro, didapatkan informasi bahwa yield to maturity atau YTM obligasi pemerintah saat ini adalah 4% untuk tenor 10 tahun. Nah, jadi, sorry. Di sini kan keterangannya selisih premium. Nah, berarti kan yang namanya premium itu kan lebih besar gitu kan, lebih besar. Sementara kalau misalnya dia bilang selisihnya diskon, berarti dia lebih kecil. Nah, karena kita tahu obligasi pemerintahnya 4%, lalu selisih premiumnya adalah 3%, berarti kita tambahin tuh 4% dengan 3%-nya. Nah, dapatlah dari sini angka 7%. Nah, 7% itu kita masukkan ke dalam rate-nya. Nah, jadi dalam membayar bunga, itu, bunga obligasi, rate yang kita pakai, ini adalah rate YTM, atau yield to maturity, atau effective interest rate. Sementara untuk di sininya, perhitungannya, kita pakai yang market value atau present value dari obligasi tersebut. Nah, kita uji perhitungan kita dengan cara sama dengan PV, terus rate-nya tadi 7%. Nah, di sini kita nggak usah konversi ke apa namanya, ke semi annually karena soalnya bilang pembayaran bunganya secara annually. Terus N-nya kita tahu bahwa pembayaran bunganya adalah 10%, kita kalikan dengan 20 juta. 123, 123. N-nya 10. 10 tahun, PMP-nya minus 10% kali 20 juta, PV-nya adalah minus 20 juta. 123, 123. Nah, dari sini kita tahu dapat, ini kayaknya kelebihan nih. Kelebihan 0. Oke. Nah, dapatlah di sini kan angkanya sama 24 juta 214,149. Oke. Nah, maka setelah kita mendapatkan tadi yang 24, kita udah proporsikan, sekarang masuk ke weighted average. Weighted average itu kita kalikan rate dengan weight. Nih. Jadi yang R dikalikan dengan W dapat weighted average. Nah, terus kita dapat cost dari peminjaman. Ini cost of debt. Biaya peminjamannya kita totalin 8,66%. Nah, 8,66% ini kan masih belum kena pajak. Kita harus net of tax kalau untuk yang debt ini. Sementara kalau untuk dividen, nah dividen itu kan nggak kena pajak penghasilan.
maka dia nggak usah dikurangin pajak. Nah, adapun tarif PPh yang berlaku adalah 20%. Berarti yang 8,66 ini kita kurangin dengan 20%. 20% dikali ini. Nah, dapatlah angkanya 6,93. Atau kalau misalnya mau dijabarin, berarti 6,9281. Sama seperti yang di sini. Terus, nah tadi kan dalam menghitung WACC ada dua. Pertama kita menghitung yang namanya debt atau utang, terus kita menghitung berapa pembiayaan dari berapa cost atau biaya untuk ekuitasnya. Nah, jadi perbedaannya kalau yang ini kita kalikan dengan tingkat bunga, sementara kalau yang cost of equity kita pakai CAPM atau Capital Asset Pricing Model namanya. Nah, dari sini kita tahu berapa biaya dari common stock. Nah, ini adalah sama dengan RF atau risk free ditambah dengan beta dikurangin dengan RM, ini rate dari market maunya berapa dikurangin dengan risk free. Rate dari risk free. Nah, di sini kan kita tahu tuh kita mau ngerjain yang CAPM-nya dulu. Jadi dengan mengisi data-data sebagai berikut. Nah, angka-angkanya itu dapat dari sini. Untuk yang risk free, itu kita pakai yang 4% untuk tenor 10 tahun. Nah, jadi kalau misalnya nanti di soal ada obligasi pemerintah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu tetap pakai yang 10 tahun. Karena ini termasuk ke dalam medium pembiayaan utang jangka menengah. Nah, jadi pakai yang 4%. Terus beta. Nah, beta ini adalah sensitivitas. Ini sensitivitas imbal hasil terhadap TLKM. Nah, jadi kalau misalnya ini kalau nggak salah hubungannya dengan laba nih. Kalau misalnya labanya naik 0,8%, maka imbal hasil naik 0,8% juga. Kayak gitu. Nah, terus di sini RM atau yang market pengen risk rate dari market adalah yang ini. Meskipun pandemi, pemerintah optimis, terus memberi harapan bagi investor. Nah, investor itu berekspektasi bahwa tingkat imbal hasil investasi mereka adalah 14%. Berarti di sini kalau misalnya kita mau jabarin rumusnya, berarti ini risk free-nya 4%, terus dikalikan dengan beta 0,8, terus RM dikurangin dengan RF. RM-nya adalah 14% dikurangi 4%. Nah, dapatlah dari situ 12% KGS-nya. Cost of Common Stock. Nah, setelah kita selesai mendapatkan data-datanya, kita masukkan perhitungan tersebut ke dalam WACC. Nah, rumus WACC adalah sebagai berikut. KD, jadi kalau misalnya ada K itu artinya adalah biaya, cost. Sementara kalau ada tulisannya W itu berarti berarti berapa sih tertimbangnya gitu. Terus kalau misalnya ada T, di sini adalah pajak. Nah, di sini KCS, CS itu berarti common stock, dikalikan dengan, ini harusnya WCS, berarti weighted dari common stock. Nah, sementara kalau dia namanya PS, itu namanya preference share atau preference stock, saham preference, WPS juga weighted preference share. Nah, kita timbang kayak tadi, untuk debt, nilainya bukan 50 juta yang kita masukin, tapi yang ini tadi, 30 tambah 24. Untuk saham biasa, oh ya, ini 80 juta dapatnya dari pakai yang market value per share, bukan yang book value per share. Berarti 800 kita kalikan
dengan 100.000 lembar. Dapatlah 80 juta. Nah, terus kita timbang, berarti 54 dibagi 134, 80 bagi 134. Baru kita kalikan dengan cost of cost of debt sama cost of ekuitas. Nah, di sini berarti kita lihat perkaliannya 40% dikalikan dengan 6,93. Terus yang ini 59% kalikan dengan mana nih 12%-nya? Kalikan dengan M14. M14. Oh, sorry, D33 kali. Yang ini D33. Ini 12%. Itu udah benar. Nah, di sini baru kita tambahin 2% ditambah dengan 7% dapatnya 9,99. Nah, terus kita masukkan perhitungan ini, kita bulatkan perhitungan ini menjadi 10%. Nah, angka ini akan dipakai di langkah selanjutnya saat kita mau menghitung valuation. Jadi, valuation itu kan ada beberapa metode. Setidaknya ada 3 metode. Untuk di soal ini, kita pakai FCF method atau free cash flow method. Nah, free cash flow method itu kita harus tahu berapa nilai yang dipakai. Berapa sih nilai yang dipakai untuk present value kan. Jadi intinya kan semua metode penilaian itu dia punya Dia punya rate-nya masing-masing. Contohnya yang DDM. DDM dia pakai cost of capital for equity. Terus kalau dia pakai abnormal earning, pakai cost of capital for equity. Sama kayak yang DDM berarti. Terus kalau misalnya abnormal, dia pakai cost of capital. Nah, kalau dia cost of capital, itu berarti dia WACC. Terus ini juga cost of capital. Nah, gitu ya. Jadi, di sini kita pakai cost of capital atau WACC sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, di sini kenapa diganti 10% supaya supaya nanti yang di nilai akhirnya pas 1884. Nah, terus kenapa di sini nilai TV growth itu adalah 5%. Sementara ketika kita memforecast tadi, itu ada yang nilainya, ini kalau misalnya dijadiin persen, ada nilainya 11%, 6%, 6%, 6%. Kenapa dia nggak pakai yang 6% TV growth-nya? Karena di soal tersebut ada nih keterangan ini. Seiring proyeksi pendapatan dan prospek bisnis yang meningkat, perkiraan free cash flow seterusnya akan tumbuh 5% setelah periode forecasting. Nah, berarti kita pakai TV growth-nya juga yang. Nah, terus di sini biasanya kan kalau yang caranya Pak Wahyudi itu formatnya beda tuh. Yang kayak ini. Nah, sebenarnya hampir sama. Jadi, pertama forecast FCF atau free cash flow. Nah, itu angkanya kita tinggal isi sesuai dengan forecast. Di sini berarti coba ya, 11 juta, 12 juta, 13 juta. Nah, yang forecast 2000 ini isi dengan yang 2024. Nilainya adalah 12 juta. Berikut ini.
sorry, salah ambil dari yang lembar pertama. Lembar, iya benar. Nah ini terus book value of debt. Nah, book value of debt kita pakai angka yang 50 juta. Meskipun tadi apa ya? Nilai debt kita yang 54 juta. Terus estimate cost of capital for the firm. Nah, estimate cost of capitalnya kita pakai WACC yaitu adalah 10%. Nah, 10% ini kan bakal kita buat kayak ini. Contoh di 2005 dia udah tahun pertama, berarti 1 plus 10% pangkat 1 dapatnya 1,1, terus 1 plus 10% pangkat 2, 1 plus 10% pangkat 3 sampai dengan di sini. Ini 2024 TV. Nah, terus calculate forecast FCF for growth pattern. Nah, yang di sini perbedaannya dengan ini ya, dia nggak kalau di tempat bapaknya dikasih, misalnya tadi 11%, 6%, 6%, 6%. Nah, tapi kalau pakai caranya Pak Eko, itu nggak usah, nggak perlu ada data yang 6% ini. Terus calculate TV. Kalau calculate TV, nah ini biasanya TV adalah sesuai dengan soalnya. Kalau, sesuai dengan ini, 5%, 5%, 5%. Itu adalah tahun pertama ketika terjadinya apa ya, growth atau pertumbuhan yang sama, yaitu ketika kalau di soal di 2004, meskipun pas pas kita hitung nilainya kan growth-nya 6% tuh, kayak yang di forecasting awal tadi. Nah, kita tetap ngikutin soal aja, kita buat patokan TV-nya adalah 2024. Nah, terus calculate TV. Nah, TV ini adalah ini ya, TV-nya B5 itu adalah B5 B5 itu adalah free cash flow tahun berikutnya di 2024 dibagikan dengan ini 10% dikurangi dengan 5%. WACC dikurangi key figure. Nah, dapatlah angkanya demikian. Nah, terus untuk PV of FCF atau free cash flow, nah itu kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi ini D22, berarti free cash flow tahun 2021 kita masukkan dengan 1 plus 10% pangkat 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 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Dan seterusnya. Terus kita totalin, kita kurangin dengan debt, dapat firm value-nya berapa, kita bagi dengan weighted average jumlah share yang beredar. Nah, jumlah share yang beredar ada di soalnya, itu nilainya adalah 100.000 yang ini, outstanding share. Dapatlah share price-nya 1884. Nah, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyain?
Nah, yang untuk yang ini ya, sorry, misalnya tadi penjelasannya ada yang kelewat. Kenapa ketika dia WACC rate-nya pakai 7%, kenapa nggak 4%, kenapa nggak 3%? Nah, jadi penjelasannya adalah ini, obligasi mempunyai rating AA dan selisih premium YTM obligasi pemerintah dengan YTM obligasi korporasi rating AA adalah 3%. Nah, terus kita lihat berapa sih YTM obligasi pemerintah? YTM-nya adalah 4%. Terus karena dia nilainya adalah premium, kalau dia premium kan lebih besar tuh. Jadi kalau misalnya obligasinya 4%, obligasi pemerintah, terus ketika dia ada selisih premium, berarti kita tambahin dengan 3%, sama dengan 7%. Tapi kalau dia selisihnya selisih diskon, berarti 4% kurangi 3% sama dengan 1%. Dapatlah 7%. Nah, itu kira-kira. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Terus saya mau tanya, Uh, yang soal analisis risiko itu kan ada dengan yang yang ini, yang menurunkan cost of debt after tax sebesar, nah iya itu berapa ya? nah ini aku udah hitung kemarin malam. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang 300 basis point ini, nanti hasil akhirnya bakal nggak sama dengan 1884 ini. Bentar ya. Nih, oleh karena industri telekomunikasi dan digital ekonomi diberikan penjaminan oleh pemerintah untuk pinjaman sehingga menurunkan cost of debt after tax sebesar 300 basis point. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan basis point. Nah, jadi ini basis point itu merefer kepada tingkat interest rate. Duh, iklannya. Atau presentasi lain dalam keuangan. Satu basis point itu sama dengan 0,01%. Berarti kalau kita mau buat 300 basis point, berarti 0,01%. Sorry, salah buka. Berarti 0,01% dikalikan dengan 300. Dapatnya adalah 3%. Nah, kalau misalnya 3% ini kita gunakan ke cost after debt, berarti contohnya ini dikurangin dengan 3%. Nah, maka nanti ketika kita memvaluasi yang nilai ininya, nilai WACC-nya, ini menjadi 8,73%. Nah, kalau misalnya mau dibulatin pun, berarti pembulatannya adalah 9%. Nah, ketika kita menggunakan WACC 9%, maka nilai valuasinya adalah ini kok ya 9%. Nah, maka nilai valuasinya adalah 2.482. Nah, aku setuju sih seharusnya memang digunakan itu tuh. Oh iya, tadi kenapa ya? Kenapa bisa jadi 9%? Tadi misalnya kecepatan. Soalnya ngomong gini. Nih ya, pokoknya ada jaminan oleh pemerintah. Kalau jaminan tersebut ada, maka cost of debt after tax akan turun sebesar 300 basis point. Nah, setelah kita tahu bahwa 300 basis point itu adalah 3%, ini kan yang mau diturunkan cost of debt after tax. Cost of debt after tax awalnya tadi adalah 6%.
Nah, 6% kita kurangin dengan 3%. Sorry, 3%. Jadinya 3,92. 3,92 nanti pengaruhnya ke WACC. WACC-nya 8,7, dibulatin 9%. 9% kalau kita pakai ke valuation, itu nilai share-nya adalah 2.482. Nah, oleh karena itu, aku nggak pakai yang keterangan ini. Murni karena mau nyocokin ke 1884. Gitu. Oke, makasih Jose. Sama-sama. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanya atau misalnya baru ngehnya nanti ketika ngerjain soal, untuk sementara pertemuan yang ini kita akhiri dulu sampai sini, karena juga masih ada tugas kelompok, terus ada kuliah besok, terus mau sholat juga. Terima kasih teman-teman udah ikut tentirannya. Semoga pengerjaan kuisnya dipelancar. Kalau misalnya ada kendala, bisa hubungin melalui chat. Udah, kira-kira gitu. Makasih banyak, Jose. Makasih banyak, Jos. Makasih, Bapak.